Perpecahan adalah salah satu musuh terbesar bagi umat Tuhan. Dalam Jemaat Korintus, Rasul Paulus melihat bagaimana perpecahan mulai merusak persatuan tubuh Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rentan terhadap perpecahan? Seringkali kita melihat perpecahan dalam gereja, komunitas, bahkan di antara keluarga rohani kita. Iri hati, perselisihan, dan keduniawian yang menguasai hidup kita dapat menyebabkan perpecahan itu. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan, untuk mencerminkan kasih dan persatuan Kristus. Bagaimana kita bisa menghindari perpecahan dan menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita pelajari bersama. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3, Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka terpecah-pecah, mengikuti berbagai pemimpin dan menyebabkan pertikaian. Perpecahan ini adalah tanda ketidakdewasaan rohani. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga kesatuan dan bekerja sama sebagai satu tubuh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Langkah pertama untuk menghindari perpecahan adalah menjaga kasih sebagai dasar persatuan. Kasih adalah perekat yang menyatukan kita, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jika kasih menjadi pusat dari setiap hubungan dan tindakan kita akan mampu melewati perselisihan dan membangun kerukunan. Langkah kedua adalah belajar mendengarkan, bukan hanya berbicara. Banyak perpecahan terjadi karena kita lebih suka membela pendapat kita sendiri daripada mendengarkan orang lain. Amsal 18 ayat 13 mengatakan, "Siapa menjawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan baginya." Mendengarkan dengan rendah hati akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Langkah ketiga adalah memusatkan perhatian pada Kristus, bukan manusia. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka terbagi karena mereka berfokus pada manusia, Apolos, Paulus, atau yang lainnya, dan bukan pada Kristus. Ketika kita terlalu mengagungkan pemimpin atau pendapat manusia, kita lupa bahwa Kristus adalah kepala dari tubuh yang satu. Mari kita selalu mengarahkan hati kita kepada Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Ketika kita mengkultuskan seorang pengkhotbah, pendeta, atau gembala, atau mereka yang terkenal di media sosial, akan membuat kita meleset dari tujuan hidup kekristenan kita. Dan itu sungguh berbahaya. Tidak ada yang salah ketika Anda mengidolakan seorang hamba Tuhan. Tetapi tujuan hidup kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus, bukan hamba Tuhan yang Anda idolakan. Perpecahan dalam komunitas gereja atau kelompok kecil bisa sangat merusak. Misalnya, mungkin ada perbedaan pandangan dalam cara melayani atau menjalankan program gereja. Perbedaan pandangan ini bisa dengan mudah memicu konflik
jika tidak disertai dengan kasih dan kerendahan hati. Tetapi, jika kita mengambil waktu untuk mendengarkan, menghargai perbedaan, dan mencari kesatuan dalam Kristus, perbedaan itu bisa menjadi kekuatan yang memperkaya tubuh Kristus. Bayangkan juga tubuh manusia. Ketika satu anggota tubuh terluka, misalnya jari yang teriris, seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Otak segera memberi sinyal untuk melindungi bagian yang terluka. Tangan lainnya mungkin bergerak untuk menekan luka, dan kaki menyesuaikan langkah agar tubuh tetap seimbang. Begitu pula dalam tubuh Kristus. Setiap anggota memiliki peran penting dan saling terhubung. Ketika satu anggota menderita atau mengalami masalah, kita semua dipanggil untuk memberikan perhatian dan kasih, bukan menjauhkan diri atau memperbesar luka tersebut. Perpecahan dalam tubuh ini akan sama seperti melukai diri sendiri. Teman-teman yang terkasih, perpecahan bukanlah kehendak Tuhan bagi tubuh Kristus. Tuhan memanggil kita untuk menjaga kesatuan sebagai satu keluarga besar dalam kasih-Nya. Apakah kita bersedia untuk mengesampingkan ego, mendengarkan sesama kita, dan mencari Kristus di atas segala perbedaan? Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan persatuan yang sempurna seperti antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan ini hanya bisa dicapai ketika kita memilih untuk hidup dalam kasih, mendengarkan sesama, dan menjadikan Kristus sebagai pusat segalanya. Mari kita ambil komitmen bersama untuk menjaga kesatuan ini. Setiap dari kita memiliki bagian yang penting dalam membangun gereja yang kuat dan bersatu. Jangan biarkan perpecahan menghancurkan apa yang Tuhan telah satukan. Perpecahan tidak perlu menjadi akhir. Kita semua bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Dengan kasih, rendah hati, dan fokus pada Kristus, kita bisa melawan setiap benih perpecahan. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman, di mana kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana menjadi tubuh Kristus yang dewasa dan bersatu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.